Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, Ale Centanu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian pada raport project. Kita buka aplikasinya. Ini adalah aplikasi raport yang saya buat. Nah, di raport ini ada raport intra dan raport project. Untuk pengisian raport intra sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Untuk fokus hari ini adalah pengisian tentang raport project, pengisian data, penilaian, dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum menggunakan aplikasi ini atau sebelum input data pada raport project, pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan makro terlebih dahulu. Cara mengaktifkan makro, Bapak Ibu bisa lihat videonya di deskripsi video ini. Nanti di deskripsi video ini saya sertakan link untuk dapat mengakses video cara mengaktifkan makro. Cara melihatnya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah videonya, video YouTube. Untuk mencari link cara mengaktifkan makro, Bapak Ibu lihat deskripsi video ini. Deskripsi video ini adalah deskripsinya. Silahkan Bapak Ibu klik lebih banyak. Kemudian di sini akan ada link atau icon cara aktifkan makro. Tinggal Bapak Ibu klik saja, maka akan diarahkan ke YouTube, ke video cara mengaktifkan makro. Silahkan nanti Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya agar makro di laptopnya aktif. Langsung saja Bapak Ibu, setelah makro aktif, ini silahkan gunakan aplikasinya. Ciri-ciri makro aktif adalah klik kanan tidak berfungsi. Ketika diklik kanan maka akan ada informasi seperti ini. Klik kanan tidak berfungsi, itu artinya makro sudah aktif. Klik kanan saya tidak fungsikan, tujuannya adalah agar mengamankan Bapak Ibu ketika bekerja, agar lebih aman dari error begitu. Kemudian tentunya agar lebih mudah Bapak Ibu mengerjakan atau menginput data di aplikasi ini. Untuk raport project itu di aplikasi ini saya siapkan 3. Jadi Bapak Ibu dapat membuat 3 project dalam 1 tahun. Untuk sekolah dasar, untuk sekolah dasar itu minimal ada 2 project yang harus dikerjakan dalam 1 tahun. Untuk raport project tersebut sebenarnya cukup dibagikan sekali dalam 1 tahun. Namun jika ingin dibagikan per semester, saya sudah siapkan fasilitasnya. Ini adalah raport project yang bisa dibagikan setiap semester, raport project 1, raport project 2, ataupun raport project 3 kalau ada 3 project. Nah, jika ingin membagikan sekali dalam 1 tahun, di akhir tahun pelajaran Bapak Ibu silahkan pilih raport project tahunan. Ada raport 2 project, artinya dalam 1 raport tersebut ada 2 project di dalamnya. Atau raport 3 project, dalam 1 raport ada 3 project. Kalau raport semesteran, dalam 1 raport ada 1 project, dalam 1 raport ada 1 project. Begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu cek dulu. Untuk langkah pertama memulai pengisian raport, Bapak Ibu masuk ke skenario project. Ini linknya, link ke halaman ini, atau bisa menggunakan link yang ada di menu. Ini raport project ini akan berfungsi menunya jika makro sudah aktif. Project 1 ini dia. Jadi yang pertama Bapak Ibu kerjakan adalah masuk ke skenario project. Ini adalah skenario projectnya, skenario project 1. Langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah input nama project terlebih dahulu. Di sini diketik manual, misalkan nama projectnya adalah membuat tahu, misalnya membuat tahu bulat begitu Bapak Ibu. Ini untuk contoh saja.
Kemudian Bapak Ibu tuliskan deskripsi singkat tentang proyek ini. Ini saya isi sebagai contoh saja. Silahkan Bapak Ibu hapus, lalu Bapak Ibu ketik manual. Sesuai dengan deskripsi proyek yang Bapak Ibu buat. Ini untuk contoh Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan tentukan dimensi yang akan Bapak Ibu cantumkan dalam proyek tersebut dan subelemennya. Dimensinya di sini saya siapkan 3 sampai 3 dimensi. Bapak Ibu disarankan memilih 2 sampai 3 dimensi dalam satu proyek tersebut. Ini saya contohkan untuk dimensinya, pilih 3. Untuk subelemen dimensi pertama misalkan ini sampai 5 Bapak Ibu. Saya buat sampai 5. Ini 5. Itu karena di elemen terbanyak, di elemen apa namanya ini, di elemen regulasi diri terdapat 5 subelemen. Karena ini yang terbanyak adalah 5, maka dari itu di skenario project saya siapkan sampai 5 baris untuk subelemen pada masing-masing dimensi. Untuk subelemen dimensi 1, misalkan untuk contoh saja Bapak Ibu memilih 3 dimensi, memilih 3, maka baris ini akan otomatis berwarna merah. Jadi tidak perlu input data di baris ini. Yang berwarna merah tidak perlu diisi data. Kemudian untuk dimensi 2, untuk subelemen pada dimensi kedua kita memilih 3, dan untuk dimensi ketiga kita memilih subelemen sebanyak 3. Biar tidak sama Bapak Ibu, saya pilih 4 ini untuk yang pertama ya, dimensi pertama saya pilih 4. Setelah mengisi data ini, Bapak Ibu silahkan isi data di dimensi, jangan langsung ke subelemen. Karena jika langsung ke subelemen, di list ini akan kosong nanti. Tidak akan ada subelemen. Wajib mengerjakan mulai dari dimensi. Ini diisi dulu. Misalkan yang pertama adalah berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global. Kemudian saya ulangi Bapak Ibu. Untuk mengisi dimensi ini Bapak Ibu klik dulu sel, kolom atau baris. Di Excel ini namanya sel. Diklik maka akan muncul tanda panah ini. Bapak Ibu klik tanda panah, kemudian pilih dimensinya. Ini tidak bisa diketik. Kalau diketik maka akan muncul ini pemberitahuan error gitu. Karena ini harus memilih dari list. Klik selnya, muncul tanda panah, pilih dimensinya. Misalkan mandiri. Kemudian dimensi ketiga kita pilih misalkan kreatif. Setelah mengisi dimensi, Bapak Ibu silahkan isi subelemennya. Subelemen sama cara pengisiannya, klik sel, pilih dari list. Subelemen ini akan sesuai dengan dimensi yang ada di berkebinekaan global. Jadi ini adalah subelemen yang ada di dimensi berkebinekaan global. Ini silahkan Bapak Ibu pilih. Ini untuk contoh. Pilih subelemennya, maka target capaiannya akan otomatis terisi. Mohon maaf Bapak Ibu, kata-kata saya agak beribad sedikit. Kemudian yang kedua, subelemen kedua, klik sel, muncul tanda panah, pilih subelemennya, pilih, maka target capaian akan otomatis terisi sesuai dengan fasenya. Ini sudah sangat otomatis Bapak Ibu. Aplikasinya lumayan, bagi saya ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Klik selnya, muncul tanda panah, pilih subelemennya. Target capaian akan otomatis terisi. Ini dimensi 1 sudah lengkap. Sekarang masuk ke dimensi kedua. Sama juga caranya. Klik sel,
ini kosong, kemudian ini terlihat 4 saja, padahal lebih seharusnya ini ada di atas kalimatnya atau subelemennya ada di atas. Ini bisa diklik, tarik ke atas. Nah, seperti itu. Ini ada lagi subelemennya ada di atas, klik, tahan, tarik ke atas. Klik, cari ke atas. Nah, itu untuk contoh. Untuk kreatif juga seperti itu. Dimensi ketiga, klik, muncul tanda panah. Nah, ini kosong. Kenapa bisa kosong? Karena dia ada di atas. Nah, itu dia. Ada 3. Klik, tanda panah, klik, tarik scroll bar ke atas, pilih. Klik, tarik scroll bar ke atas, pilih. Seperti itu Bapak Ibu. Pengisiannya sangat mudah sekali. Itu untuk skenario project pertama. Setelah mengisi skenario project udah lengkap, maka Bapak Ibu masuk ke halaman penilaian. Nah, ini adalah halaman penilaiannya. Kita memilih 3 dimensi tadi, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Jadi yang muncul di sini berwarna putih adalah 3. Sisanya karena kita tidak pilih, maka akan berwarna merah. Nah, untuk di penilaian dimensi ini, Bapak Ibu cukup isi di kolom yang berwarna putih saja pada dimensi. Cukup isi pada kolom yang berwarna putih saja. Namun pada pada kolom dimensi ini, jika Bapak Ibu ingin mengisi data juga pada dimensi yang bukan merupakan target capaian atau bukan merupakan dimensi yang dipilih, itu diperkenankan, itu boleh. Saya contohkan ya. Misalkan siswa si A di berkebinekaan global, penilaiannya adalah BB, MB, BSA, SB. Itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang itu misalkan di BSH. Nah, ini akan otomatis terisi checklist ketika diklik, dengan syarat makronya harus sudah aktif. Kalau makro aktif, ketika diklik maka akan terisi checklist secara otomatis. Bapak Ibu tidak perlu mengisi nilai lagi, misalkan 90, 80, 70 seperti itu. Pengalaman saya di aplikasi raport 2022-2023 atau yang tahun lalu itu, beberapa teman guru mengisi nilai 90, 80, 70. Tidak seperti itu cara pengisiannya. Ini cukup diisi checklist saja. Tinggal diklik, maka akan muncul checklist. Seperti itu Bapak Ibu. Pada dimensi ini, yang dipilih kan 3. Namun jika dimensi yang tidak dipilih ingin juga dinilai, itu diperkenankan pada bagian dimensi. Seperti itu Bapak Ibu. Berbeda dengan pada bagian subelemen. Pada bagian subelemen ini yang diisi checklist adalah kolom yang berwarna putih saja, yang berwarna merah tidak perlu diisi. Karena tidak kita pilih tadi. Kita kan cuma memilih 4 subelemen saja pada berkebinekaan global. Kita isi checklist di kolom yang berwarna putih saja. Klik, muncul checklist. Klik, muncul checklist. Klik, muncul checklist. Saya ulangi Bapak Ibu, checklist ini akan otomatis muncul ketika melakukan klik, dengan syarat makro sudah aktif. Jika Bapak Ibu klik tidak muncul juga checklistnya, itu artinya makro di laptopnya belum aktif. Silahkan Bapak Ibu aktifkan makro seperti cara yang sudah saya sampaikan tadi. Cek di deskripsi video ini, kemudian klik lebih banyak, klik link cara aktifkan makro, maka akan diarahkan ke cara
aktifkan makro pada video YouTube. Di YouTube akan dijelaskan. Seperti itu. Nah, kalaupun Bapak Ibu tidak ingin mengaktifkan makro, ini untuk penilaian Bapak Ibu bisa ketik angka 1. Ingat, angka 1 diketik maka akan otomatis menjadi checklist. Ini Bapak Ibu ketik angka 1, maka akan otomatis menjadi checklist. Saya ulangi, misalkan ini hapus dulu. Kita isi angka 1, maka akan otomatis menjadi checklist. Ingat, angka 1, bukan angka yang lain. Ini untuk contoh Bapak Ibu, saya buat penilaian secara sembarang di dimensi yang berwarna putih dan merah. Saya checklist juga karena itu diperbolehkan melakukan penilaian walaupun bukan di dimensi yang dipilih. Pada subelemen yang diisi checklist adalah pada kolom yang berwarna merah saja. Ini otomatis isi checklist. Ini pengisiannya sangat mudah sekali, tinggal diklik-klik saja. Anggap sudah. Ini Bapak Ibu saya contohkan untuk 2 siswa saja. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian setelah ini lengkap, Bapak Ibu silakan masuk ke halaman catatan proses. Di halaman catatan proses ini Bapak Ibu ketik manual catatan proses siswa sesuai dengan hasil pengamatan Bapak Ibu ketika siswa tersebut melakukan atau mengerjakan proyek. Silahkan ketik manual, bukan otomatis di sini muncul. Yang siswa pertama ini saya isi hanya sebagai contoh saja. Ini silahkan Bapak Ibu diketik manual. Ini lengkapi dengan cara diketik manual. Jika sudah lengkap, maka tugas Bapak Ibu selesai. Skenario proyek sudah, penilaian proyek 1 juga sudah, catatan proses proyek juga sudah. Maka tugas Bapak Ibu dalam mengerjakan proyek 1, tugas Bapak Ibu dalam mengerjakan raport proyek 1 itu sudah selesai. Itu bisa Bapak Ibu cek di raport proyek, raport semesteran. Nah, ini jika dibagikan per semester, ada 1 proyek nanti pada masing-masing raport. Ini raport semesteran, ada 1 proyek. Ini raport tahunan jika ingin membagikan raport per tahun. Jadi dalam 1 raport ada 2 proyek. Sebenarnya untuk raport proyek ini cukup dibagikan sekali saja dalam 1 tahun. Namun jika ingin per semester ya silahkan saja. Ini adalah hasil akhir yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian untuk tutorial pada raport proyek ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Misalkan cara untuk mengganti logo, menghilangkan baris yang tidak terpakai, ini baris yang kosong karena kita memilih cuma 4 subelemen tadi di dimensi pertama. Di dimensi kedua kita memilih 3 subelemen, maka ini kosong, itu perlu disembunyikan barisnya. Untuk video tutorial cara menyembunyikan baris dan mengatur halaman nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Video cara mengaturnya Bapak Ibu dapat akses di tombol ini. Video mengatur halaman, nanti diklik saja tombol ini maka akan diarahkan ke YouTube dengan syarat laptopnya sudah terkoneksi internet, maka tombol ini akan berfungsi. Laptopnya terkoneksi internet dan lagi satu yang terpenting adalah makro sudah aktif. Sekian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.